pemeriksaan kepada seluruh petugas yang akan mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan RI ke-76 di alun-alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat besok. Ke-23 petugas Paskibra yang positif COVID-19 sudah diisolasi di Gedung Akper Putra Abadi Langkat. Tetap yang formasi pengibar bendera itu yang 26. Yang 35, yang 23 tetap di asrama mengikuti secara virtual Zoom. Tapi mereka tetap memakai Paskibraka. Namun meski ke-23 petugas Paskibra positif COVID-19 tidak mempengaruhi pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan besok. Sebab masih ada 35 anggota Paskibra lainnya yang juga akan bertugas. Sedangkan 23 petugas yang terpapar akan mengikuti pengibaran bendera melalui virtual dari tempat isolasi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, iNews melaporkan. Ikut memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, para penggali makam di TPU Rorotan, Jakarta Utara menggelar upacara bendera. Peserta upacara juga dilakukan doa bersama untuk mereka yang meninggal akibat COVID-19. Dengan sederhana namun hikmat, sejumlah penggali makam di TPU Rorotan menggelar upacara memperingati detik-detik proklamasi. Para petugas pemakaman ini mengawali dengan berdoa bersama untuk mereka yang telah berpulang karena COVID-19. Dengan hikmat, mereka kemudian melakukan penghormatan pada bendera merah putih dan mengheningkan cipta. Di hari kemerdekaan ini, para petugas makam berharap kondisi Indonesia bisa kembali pulih. Kalau letih sih pasti ada lah, namanya manusia. Cuman karena kita tugas, mau bagaimanapun kita harus melaksanakannya sebisa mungkin, kita harus kuat. Pesan untuk hari kemerdekaan, semoga Indonesia sembuh dari COVID-19 dan terlahir lagi menjadi Indonesia yang sehat. Para petugas pemakaman juga berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar jumlah kematian akibat COVID-19 semakin menurun. Dari Jakarta, Hasbiallah Sadu Santobudi, iNews melaporkan. Tak hanya di TPU Rorotan, pasien dan tenaga medis COVID-19 turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun di lapangan RSUDC Wisma Atlet. Upacara diselenggarakan di lapangan Wisma dan suasana terpantau sepi. Upacara kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diselenggarakan pukul 8 pagi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan seperti para tenaga medis tetap gunakan alat pelindung diri lengkap. Pasalnya, upacara diselenggarakan di area red zone. Peserta upacara pun terdiri dari petugas TNI, Polri yang bertugas tenaga kesehatan dan juga relawan kesehatan. Inspektur upacara dipimpin oleh Kapuskes TNI Mejen Dr. Tugas Ratmono. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Upacara berlangsung secara hikmat dan terbatas. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana mengenakan baju adat dari Provinsi Lampung. Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengenakan baju adat dari Jawa Barat memasuki lokasi upacara di Istana Merdeka Jakarta. Joko Widodo sebagai inspektur upacara memulai prosesi pengibaran bendera pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ardelia Mutia Zahwa, Paskibraka asal Sumatera Utara ini terpilih menjadi pembawa bendera merah putih. 68 muda-mudi perwakilan dari seluruh Indonesia terpilih menjadi pasukan pengibar bendera tahun 2021. Kelompok yang bertugas menaikkan bendera merah putih adalah tim Tangguh. Sementara kelompok Tumbuh akan bertugas pada penurunan bendera merah putih sore nanti.
Pengibaran bendera berlangsung secara khidmat sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Banyak pihak berharap Indonesia mampu tangguh dan tumbuh menghadapi pandemi corona. Merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia dilaksanakan semua warga dimanapun mereka berada. Selain di lapangan upacara, sejumlah warga merayakannya dengan berdiri sikap sempurna selama 3 menit di Gadok, Jawa Barat. Sikap sempurna mewarnai pemandangan di kawasan Gadok, Jawa Barat. Sejumlah warga berdiri tegak selama 3 menit pada pukul 10 tepat demi menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Tak hanya di lapangan upacara, warga pun memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di sejumlah jalan dengan sikap tegak berdiri sebagai perwujudan penghormatan kepada negara. Warga ibu kota di kawasan Bundaran, Hotel Indonesia pun turut merayakan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia dengan sikap sempurna. Berdiri tegak selama 3 menit tepat pukul 10 pagi menjadi salah satu perwujudan mereka akan cinta tanah air. Walaupun tak dapat upacara di tengah keterbatasan, mereka mempresentasikan hormat kepada Ibu Pertiwi dengan berdiri tegak sikap sempurna. Aksi flypass pesawat tempur menyemarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Selain itu, formasi helikopter milik TNI membentangkan bendera merah putih raksasa di angkasa. Dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara, penjaga tanah air, dari ketinggian 1000 kaki mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh. Inilah aksi flypass yang dilakukan para penerbang TNI Angkatan Udara dari Skuadron 3 TNI Angkatan Udara di Madiun, Jawa Timur. Flypass melibatkan pesawat F-16 Fighting Falcon yang selama ini menjadi alutsista utama pertahanan udara Indonesia. Pesawat F-16 ini sangat canggih karena mampu bertarung di cuaca buruk sekalipun. Sikap bersama, momen bersejarah di hari. Tak hanya flypass pesawat tempur, 6 unit heli tempur yang terdiri dari jenis Puma, Super Puma, dan Karakal milik TNI Angkatan Udara juga menyemarakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Formasi helikopter tempur ini membawa bendera merah putih raksasa seberat 1 ton untuk dikibarkan di atas langit ibu kota. Helikopter ini juga melintas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sebagai upaya mendukung para tenaga kesehatan serta kesembuhan masyarakat melaksanakan isolasi COVID-19. Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 juga dirasakan di bawah laut Pulau Sangiang, Banten. Sementara di kawasan Nusa Dua Bali, para penyelam berseragam lengkap paskibra lengkap kibarkan bendera merah putih di akuarium raksasa. Puluhan penyelam TNI AL Basarnas Pramuka melakukan penyelaman dalam rangka upacara bendera di dasar laut di Pulau Sangiang, Banten. Di kedalaman 10 meter, para penyelam berhasil menaikkan bendera hingga ke permukaan. Di tengah cuaca yang sangat mendukung, para penyelam sempat terharu melihat sang merah putih dikibarkan di dasar laut. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kolonel Laut Budi Irianto. Bedanya saat ini sekarang kita laksanakan pada masa pandemik, itulah yang akan kita garis bawahi. Seperti masa pandemik seperti ini kita tetap laksanakan, tetapi kita tidak meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian pelaksanaan upacara kali ini sekaligus dengan pemberian bantuan sembako. Sementara di Badung, Bali, bendera merah putih juga dibentangkan di dalam akuarium raksasa.
Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, para penyelam secara khusus berseragam paskibraka lengkap, mulai dari kemeja dan celana panjang serba putih, scarf berwarna merah di leher, hingga peci di kepala. Mereka menyelam di antara ribuan ikan dan terumbu karang di dalam akuarium raksasa koral restoran yang merupakan restoran akuarium pertama di Bali untuk membentangkan bendera merah putih. Sesuai dengan tanggal kemerdekaan, aksi membentangkan bendera merah putih dilakukan selama 17 menit di beberapa titik strategis di dalam akuarium raksasa. Selain untuk memelihara jiwa nasionalisme akan cinta tanah air, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bagi seluruh masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan semangat kemerdekaan bersama melawan pandemi COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aman Indonesia, jualan bisa kayak dulu lagi, rame, rakyatnya jadi makmur, perekonomian jadi semuanya murah, jadi nggak mempersulit rakyat kecil. Pengennya sih kayak dulu lagi, bisa lomba-lomba lagi di kampung-kampung begitu kan, jadi ada keramaian juga warga-warganya gitu. Maka saya mengharapkan juga di hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini, supaya lebih depannya itu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana ekonomi Indonesia lebih maju lagi daripada sekarang ini. Supaya Indonesia benar-benar mengalami merdeka yang sesungguhnya lah. Kita merdeka dari pandemi itu aja udah bersyukur banget. Pasukan Perdamaian PBB asal Indonesia semarakan Hari Kemerdekaan dengan beragam lomba. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Fadi Hasib, sesaat lagi. Aku adalah tantanganku, lawan terbesar yang harus ditaklukkan. Mulai langkahmu, angkat semangatmu. Ayo berdiri dan kembali memberi arti. Bersatu untuk bangsamu. Majulah bangsaku, bagi negeri dan insan pertiwi. Bangkitkan semangat, majukan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Sasa bagi rezeki bervitamin hadir di Jakarta. Yuk kita cari siapa yang beruntung. Ibu, kenapa pilih Sasa tepung ungu bervitamin? Ada vitaminnya, gorengan lebih sehat. Banyak yang beli, jadi lebih untung. Selamat Anda mendapatkan rezeki dari Sasa. Nantikan kami di kata selanjutnya ya. Aku adalah tantanganku, lawan terbesar yang harus ditaklukkan. Mulai langkahmu, angkat semangatmu. Ayo berdiri dan kembali memberi arti. Bersatu untuk bangsamu. Majulah bangsaku, bagi negeri dan insan pertiwi. Bangkitkan semangat, majukan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku, gudang garam. Sadar bau mulut saat pakai masker? Bau mulut adalah salah satu tanda penumpukan kuman yang menyebabkan masalah mulut. Kumur Listerine sebelum dan setelah pakai masker. Kurangi 99,9% kuman. Mulut sehat dengan Listerine.
adalah tantanganku. Lawan terbesar yang harus ditaklukkan. Mulai langkahmu. Angkat semangatmu. Ayo berdiri dan kembali memberi arti. Bersatu untuk bangsamu. Majulah bangsaku, bagi negeri dan insan pertiwi. Bangkitkan semangat, majukan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Gudang Garam. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Dan kapanpun dimanapun, praktis juga Sari Gandum saset. Cuma 2.000 cuy, praktis abis. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Anggita Larasati, putri dari penjual bensin eceran di Kota Pasuruan, Jawa Timur, lolos menjadi salah satu petugas pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Anggita dikenal sebagai anak yang membanggakan orang tua dan juga di lingkungan sekolah. Berkat kedisiplinan mengikuti latihan pengibaran bendera, Anggita Larasati Suhartini, seorang pelajar kelas 11 di SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, sukses menjadi salah satu petugas pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional tahun 2021. Putri pertama dari Didik Suharsono, seorang penjual bensin eceran, warga Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan ini berhasil menjadi salah satu Paskibraka Nasional tahun 2021 setelah mengikuti beberapa seleksi, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Didik Suharsono, ayah Anggita, berharap putrinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nggak percaya. Bisa lolos nasional, Pak ya? Iya, bisa lolos nasional ya. Keseharian Anggita biasanya seperti apa di rumah, Pak? Biasanya ya itu. Kan sekarang pandemi kan ya kesehariannya banyak di rumah ya. Bantu-bantu. Iya. Bantu-bantu orang tua ya. Anggita Larasati merupakan salah satu pelajar yang sangat disiplin saat mengikuti latihan pengibaran bendera. Keberhasilan Anggita membawa nama baik di lingkungan kampung dan sekolah karena kali pertama seorang putri yang ikut mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke semarak kemerdekaan Indonesia di mancanegara, pemirsa. Ini peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia juga dirayakan di luar negeri. Di Doha, Qatar, warga Indonesia menggelar lomba sepeda untuk semarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam olahraga, salam sehat. Inilah cara warga Indonesia di Doha, Qatar dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia. WNI yang tergabung dalam sejumlah komunitas ini menggelar lomba sepeda. Meski antusiasme peserta cukup tinggi, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat selama jalannya acara. Peserta yang boleh mengikuti lomba hanya mereka yang sudah divaksin. Meski digelar di tengah pandemi, acara lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia ini tetap berlangsung semarak. Kalau tadi di Doha, Qatar, pemirsa, ini prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan Garuda Unifil atau United Nations Interim Force in Lebanon menggelar serangkaian kegiatan dan perlombaan khas Indonesia guna menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. ...1.232 personil yang tergabung dari beberapa satgas telah melakukan serangkaian kegiatan dan perlombaan khas Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertandingan olahraga yang diselenggarakan seperti sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan masih banyak lagi.
Sementara pertandingan tradisional seperti tarik tambang, balap karung, estafet tepung, dan sebagainya. Direncanakan siang ini, pasukan Garuda Unifil, United Nations Interim Force in Lebanon, akan melaksanakan upacara bendera di lapangan Soekarno, Atshid al-Kushair, Lebanon Selatan. Nah, ini bagaimana suasana di Lebanon dalam rangka memperingati kemerdekaan ke-76 tahun Indonesia di sana. Kita terhubung dengan Komandan Satgas Yonmek 23O Unifil, Kolonel Amril Haris Isya Siregar di Lebanon. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Haris. Selamat siang, Pak Haris. Pak Haris, bisa mendengar suara saya? Sepertinya kita ya, sepertinya sudah tersambung, Pak Haris. Ya. Baik, Pak Haris. Apa kabar? Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia di Lebanon, Pak Haris. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dari Lebanon. Alhamdulillah seluruh prajurit TNI yang berada di Lebanon dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sehat selalu di sana, Pak Haris. Apa yang dilakukan ini untuk memperingati, apakah upacara akan dilaksanakan di sana dan juga lomba-lombanya bisa diceritakan keseruannya seperti apa di sana, Pak Haris? Alhamdulillah cukup seru, Mas, karena kita sudah 2 tahun kontingen tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan zero case COVID-19 dan seluruh provinsi. Kita melaksanakan kegiatan lomba-lomba tradisional dan lomba-lomba olahraga untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Cukup antusias seluruh prajurit karena kita rindu dengan kampung halaman dan perlombaan-perlombaan itu akan menggugah semangat kita kembali mengenang para pahlawan Republik Indonesia yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat ini di layar kaca videonya ada lomba-lomba balap karung, ada estafet juga. Kalau boleh tahu, hadiahnya samakah hadiah-hadiah seperti yang di Indonesia, Pak Haris, atau bagaimana? Hadiahnya kita siapkan dari kontingen, hadiah-hadiah hiburan, dan hadiah-hadiah yang bermanfaat bagi prajurit digunakan untuk pelaksanaan tugas di aeroplasi Unifil Lebanon. Oke, itu kalau nasionalismenya dari antar sesama prajurit sudah tidak bisa diragukan ya. Tapi ada tidak, Pak Haris, untuk memperingati kemerdekaan ini, apakah ada satu kegiatan yang mendekatkan pasukan Garuda di sana dengan masyarakat sekitar, Pak Haris? Ada, Mas. Kami melaksanakan kegiatan CIMIC, Civil Military Coordination, dengan masyarakat sekitar mengadakan pengobatan, donasi ke panti asuhan di Al-Mabad, tepatnya di desa Juwaya, sektor East Lebanon. Kemudian setiap hari kami membuka pengobatan selama bulan Agustus ini. Cukup banyak masyarakat yang melaksanakan berobat di Husada, Hospital Level 1 Indobat. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat lainnya seperti olahraga bersama dan kegiatan sosial lainnya. Itu masyarakat Lebanon. Tapi kalau WNI yang di sana cukup banyakkah yang tinggal di Lebanon dan juga ikut di kegiatan yang dilakukan Pak Haris dan teman-teman di sana? Pak Haris? Untuk WNI di Lebanon, hari kemarin kami melaksanakan webinar kebangsaan seluruh mahasiswa Indonesia untuk Lebanon, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Oke, kalau tadi selain gelar pengobatan gratis ini, sebenarnya misi pasukan Garuda, inti dari misinya sebenarnya apa di Lebanon ini, Pak Haris?
adalah menjaga perbatasan, menjaga perdamaian antara Israel dan Lebanon yang sejak 2006 UNIFIL berada di Lebanon. Kita harus memastikan seluruh wilayah perbatasan dalam keadaan aman dan tidak terjadi ketegangan-ketegangan seperti yang pernah viral di TV Indonesia. Pasukan kita berada di tengah-tengah antara kedua angkatan bersenjata negara tetangga tersebut. Baik, kalau di sana memang tetap ada suasana 17-an, ada lomba bersama rekan-rekan di sana, tapi tentu ada yang tidak ada di Lebanon dan biasanya dilakukan di Indonesia, khususnya pada saat peringatan 17 Agustus. Apa yang paling dirindukan oleh Pak Haris dan teman-teman di sana dari Indonesia? Untuk perayaan-perayaan 17-an, awalnya kami berencana melaksanakan lomba panjat pinang, namun di sini susah mencari pohon pinang sehingga kita tidak dapat melakukan itu. Karena khasnya Indonesia ketika 17-an pasti ada lomba panjat pinang. Baik, itu yang sebenarnya saya juga ingin cari tahu, tadi ada tidak sebenarnya lomba panjat pinang di sana, ternyata tidak ada ya. Baik, terima kasih, sehat dan selalu semangat untuk pasukan Garuda di sana bersama teman-teman. Pak Haris, selamat siang waktu Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada informasi masih tentunya terkait dengan seputar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa informasinya? Berikut untuk Anda. Ya, ini adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, Jepang, yang menggelar pementasan wayang kulit virtual berbahasa Jepang di Wisma Duta RI di Tokyo, Jepang. Pementasan wayang kulit virtual ini berlakon Dewa Ruci yang menampilkan Ki Dalang Rofid Ibrahim dari grup Hanajos dengan iringan gamelan Lambang Sari. Pementasan pewayangan berkisah tentang Dewa Ruci yang bertemu dengan Pandawa Lima, Bima atau Werkudara. Lakon Dewa Ruci merupakan salah satu dewa dalam epos cerita pewayangan Mahabharata. This event, I sincerely hope that the journey and the bond between the people of the Indonesia and Japan will strengthen and preserve our tradition, philosophy, heritage, and Pemirsa, pandemi COVID-19, permintaan kremasi di krematorium Bebalang, Bali melonjak. Seperti apa informasinya? Kami hadirkan usai jeda. Begitu besar pengorbanan para pahlawan dalam membela tanah air. Merah darahku menjadi simbol keberanian kami yang terus berkobar. Putih tulangku pertanda sucinya niat kami yang terus menggelora. Tak pernah lelah untuk terus berjuang meski jiwa dan raga terasa letih. Melaju tanpa batas menjadi semangat kami untuk terus tangguh dan tumbuh di tengah pandemi. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia dan Dirgahayu ke-60 Bank Jatim. Bank Jatim melaju tanpa batas. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia hendaklah dapat dijadikan sebagai ajang memetik pembelajaran dari semangat dan teladan para pendiri bangsa yang telah mewariskan kebersamaan dan gotong royong untuk menggapai cita-cita. Memaknai perubahan di era pandemik ini merupakan tanggung jawab. Kita harus patuh terhadap aturan untuk kepentingan kita bersama. Hari kemerdekaan adalah kebanggaan kita semuanya. Di tengah pandemik ini, ayo kita kembangkan semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 2 Satgas COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur diancam menggunakan parang saat akan memindahkan pasien isolasi mandiri. Warga menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina COVID-19. Dua petugas Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diancam dengan parang oleh pihak keluarga saat hendak menjemput pasien positif virus corona yang melakukan isolasi mandiri. Kedatangan kedua petugas Satgas COVID-19 itu sudah ditunggu pihak keluarga dan warga. Mereka masing-masing memegang parang dan menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina. Aksi warga berhasil diredam anggota TNI yang ikut mengawal kedatangan Satgas COVID-19. Namun akibat aksi pengancaman membuat upaya evakuasi 2 pasien COVID-19 batal dilakukan. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo mengaku sangat menyayangkan dengan kasus yang dialami oleh petugas Satgas COVID-19. Tidak pantang mundur, ya, tetap melakukan edukasi. Ya, saya harap kejadian seperti di Doreng itu tidak terulang lagi. Ya, ini terakhir. Kejadian tersebut berawal ketika petugas Satgas COVID-19 hari Minggu kemarin diperintahkan untuk menjemput 2 pasien terkonfirmasi corona di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Kedua pasien yang isoman itu akan dipindahkan ke lokasi karantina terpusat di Maumere. Namun keluarga menolak dan mengancam petugas dengan parang. Warga juga nyaris membakar ambulans petugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Berebut nomor antrean peserta vaksinasi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat kericuhan. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, antrean peserta vaksinasi juga abaikan protokol kesehatan. Ratusan warga berdesakan dan berebut nomor antrean untuk vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Antrean warga yang menimbulkan kerumunan ini disebabkan karena ketidaksiapan panitia dalam memberikan pelayanan kepada warga. Pasalnya, selain mendaftar secara online, panitia juga menerima pendaftaran secara offline di lokasi vaksinasi, sehingga nomor antrean warga yang mendaftar secara online tidak sesuai dengan antrian. Kendalanya yang di nomor antrian itu sih ada kendala sedikit karena berebut nomor antrian seperti itu. Ada yang sesi, kan tadi sesi kedua, ada yang sesi ketiga atau besoknya minta nomor antrian karena mungkin kurang informasi ya yang dibagikan ke masyarakat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, puluhan warga yang akan divaksin berkumpul di depan Puskesmas Lewi Gajah, Kota Cimahi. Warga menunggu sejak pagi dan berebut untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Satgas COVID-19 setempat telah memberikan himbauan kepada warga untuk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.
Namun, animo warga yang tinggi untuk divaksin membuat petugas pun kewalahan. Dalam satu hari, Puskesmas Lewi Gajah Kota Cimahi menyuntikkan 300 dosis vaksin. Diharapkan dengan vaksinasi ini dapat mempercepat penanganan virus corona di Kota Cimahi, Jawa Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pelayanan pembakaran jenazah di krematorium Bebalang, Bangli, Bali naik signifikan. Dalam sehari, puluhan jenazah yang didominasi pasien COVID-19 dikremasi di tempat ini. Seperti inilah suasana di krematorium Yayasan Sagraha Mandrakanta Santi atau yang lebih dikenal Krematorium Bebalang di Bangli, Bali, Senin malam. Sebanyak 12 jenazah yang didominasi pasien COVID-19 diupacarai dan dikremasi. Protokol ketat diterapkan, jenazah pasien COVID-19 diantar mobil ambulans dan sudah berada di dalam peti. Hanya keluarga jenazah dengan jumlah terbatas saja yang diperkenankan masuk ke area krematorium. Di masa pandemi COVID-19, pelayanan pembakaran jenazah di tempat ini meningkat berkali-kali lipat dibandingkan pada saat normal. Jika sebelum pandemi, krematorium hanya menyediakan 1 shift pembakaran, namun di masa pandemi tersedia 2